wabarakatuh. Pagi hari ini bersama-sama kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berada lagi di kelas 7A yang selalu kompak ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu biar ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semua yang pada pagi hari ini telah membaca doa dengan baik. Dan sebelum kita menginjak pelajaran hari ini, yang tidak masuk siapa saja? Mas Fani, satu-satu. Raffi Pak tidak masuk. Raffi, itu aja. Dani Pak sakit tidak masuk. Iya, Dani. Iya izin. Iya, sudah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata kelangkaan itu. Ada yang tahu kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu adalah ada yang bilang sulit dicari. Suatu keadaan di mana jumlah barang itu terbatas. Ya. Apa contohnya kelangkaan itu? Kalau kamu sering dengar, apa yang sering langka di negara kita, di daerah kita? Apa? Gas, ya. Ketika gas LPG itu banyak yang butuhkan, itu barangnya jarang. Biasanya terjadi ketika hari raya, ya. Iya. Ketika hari raya ibu kalian itu ketika masak itu sulit cari gas. Kenapa begitu? Karena masing-masing rumah itu beli LPG 3 sampai 4 Iya. LPG, sehingga membuat langka di pasar itu. Begitu juga seperti bensin, ya. Apalagi yang sering langka itu minyak. Apalagi yang langka? Minyak bumi juga bisa langka. Yang di wilayah kita ini apa yang sering langka? Jadi sumber daya alam yang kita miliki itu kalau terus menerus
dieksploitasi, diambil secara berlebihan, maka itu bisa menyebabkan kelangkaan. Sementara kebutuhan manusia ini kan kebutuhannya tidak terbatas. Manusia ini selalu kurang aja. Sudah punya ini masih perlu itu. Punya satu kurang, pengen punya dua. Setelah punya dua, pengen lagi, pengen punya tiga. Sama dengan mungkin di rumah kalian kalau punya satu sepeda motor, alhamdulillah. Kemudian karena anak-anaknya sudah besar, nambah lagi sepeda motor. Akhirnya melihat tetangga atau penghasilannya besar, mungkin pengennya beli mobil. Itulah manusia. Jadi manusia itu tidak pernah puas, selalu merasa pengen terus. Jadi kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebelum saya putarkan video pembelajarannya, kelompok kalian sudah siap? Sudah siap? Tugas pada pembelajaran pagi hari ini, pertama kalian akan menjawab soal yang ada di lembar kerja nanti, ya. Kamu tulis dalam bentuk presentasi di aplikasi Canva, atau kamu bisa menggunakan video Canva. Nanti kamu cukup kirim linknya saja. Buka aplikasi Canva-nya, kemudian kamu klik presentasi, atau kamu boleh memilih video. Kamu buat di sana. Setelah selesai pekerjaanmu dalam bentuk presentasi atau video, kalian kirim linknya di grup WA. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya bagikan lembar kerjanya, kemudian saya putarkan video pembelajarannya. Coba kalian lihat lembar kerja yang sudah saya bagikan. Barangkali ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya putarkan videonya. Apa yang terjadi jika jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan yang tersedia? Di suatu supermarket, ada 5 orang ibu yang akan membeli yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan sumber daya manusia dapat berupa secara kuantitas atau dalam jumlah secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas atau dalam bentuk kemampuan berpikir. Tiga, sumber daya modal, yaitu semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. Di kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengatasi kelangkaannya? 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya
sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. 3. Memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. 4. Mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. 5. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Ada yang mau ditanyakan? Dari video pembelajaran tadi yang sudah kalian lihat, mungkin perlu diulang lagi ya. Seperti yang kamu lihat di layar. Jadi sekali lagi, pengertian kelangkaan itu merupakan situasi atau keadaan di mana jumlah suatu barang yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kelangkaan dapat muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terbatasnya sumber daya yang ada. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kelangkaan seperti tadi di video pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya alam memang menyediakan sumber daya cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas. Kemudian faktor penyebab kelangkaan yang dua, ya, kelangkaan itu terjadi juga karena adanya perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya alam menjadi langka dan terbatas. Kemudian faktor penyebab berikutnya adalah karena pertambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini semakin hari, semakin minggu, semakin tahun jumlahnya akan terus bertambah. Nah, bertambahnya jumlah penduduk ini yang juga menjadi penyebab adanya kelangkaan. Seperti yang kamu lihat di layar ini. Pada tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia itu 119.208.229. Itu pada tahun 71. Kemudian pada 2015 itu sudah naik menjadi 255.451.686. Kenaikannya luar biasa. Sekarang ini tahun 2023 ini jumlah penduduk Indonesia sudah 275 jutaan. Nah, ini kan juga orang sebanyak 270 juta ini kan butuh makan semua. Butuh makan apa enggak kira-kira ini? Nah, ini kalau enggak makan kan juga lapar ini. Ya, oleh karena itu orang tua kita itu kalau kita makan ya, kadang ada sisa nasi 2-3 di piring, itu kita akan dimarahi, harus dihabiskan. Tahu nggak kamu kenapa seperti itu? Mubazir, ya. Sekarang coba kamu hitung jumlah penduduk di Indonesia itu ada 275 juta. Kalau ya setiap orang yang makan itu menyisakan nasi masing-masing 3 butir, berarti berapa jumlahnya kalau sampai 275 juta? Ayo, ya, coba berapa? 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 Wah, 1 ton lebih katanya itu. Tuh. Kan eman-eman. Padahal sekarang saudara kita di Palestina itu membutuhkan makanan. Oleh karena itu tidak salah kalau orang tua kita itu misalnya kita makan itu harus sampai bersih. Tidak boleh ada yang tersisa. Jadi kalau tersisa itu eman-eman
dan harus berpikir orang lain itu membutuhkan. Baik anak-anak sekalian, pagi hari ini coba kalian diskusikan dengan temanmu, dengan kelompokmu. LKPD itu kamu baca, kemudian hasilnya kamu kirim ke link yang sudah disampaikan tadi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kalian lanjutkan untuk dikerjakan.
maksud saya? Kamu tidak usah maju, cukup videonya diputar. Begitu apa maju? Ada. Penjelasan masalah ekonomi dapat muncul karena alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terbatas, sehingga hal ini merupakan masalah ekonomi bagi manusia. Faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah: satu, keterbatasan sumber daya. Dua, perbedaan letak geografis. Tiga, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Empat, rendahnya kemampuan produksi. Lima, lambatnya perkembangan teknologi. Lima, terjadinya bencana alam. Enam, keterbatasan sumber daya ekonomi. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok Semarang. Karena waktunya sudah habis, maka pada pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Dan perlu saya sampaikan kembali bahwa hasil dari diskusi kalian hari ini ternyata ada tiga yang sudah selesai, dua belum selesai, ya. Ini terkendala dengan sinyal. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup maka perlu saya sampaikan untuk pelajaran berikutnya itu mengenai aktivitas ekonomi, ya. Jadi di buku kalian halaman berikutnya ada buku paket, itu kamu pelajari tentang aktivitas ekonomi, yaitu halaman 113. Sebelum ditutup, apa ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada, dipimpin oleh ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Kita bertemu pada berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.